Siapa coba yang bakalan muncul ataupun hadir di hidupnya kamu teman-teman ya di Januari ini? Bacaan ini adalah monthly reading, jadi bacaan bulanan ya. Kalian boleh temukan di playlist kalau misalkan kalian ketinggalan ya. Buat Januari ini ya, kira-kira siapa sih yang muncul, siapa sih yang hadir ya? 5 sosoknya kita bakalan baca nih. Dan kali ini kita bakalan lihat untuk teman-teman Capricorn ya. Capricorn dimanapun kalian berada, kita bakalan lihat nih ya. Kita bakal lihat siapa yang hadir dan yang muncul. Dan general reading ya, jadi ini umum buat siapa aja boleh, terutama buat teman-teman yang mau dengarnya dengan seneng, dengan happy, dengan bahagia, dengan vibes yang positif. Oke, kita baca Capricorn. Still di channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play a beautiful world for you. Alright ya, kita baca untuk sosok yang pertama ya. Sosok yang pertama buat kamu ada Virgo ya. Virgo atau CEO-nya CEO ayam teman-teman ya. Orangnya kayak gimana? Isi pikirannya dia tuh cuman kerja aja. Tapi kalau misalkan kita bilang secara finansial dia cukup settle, ya iyalah gitu ya. Yes banget gitu. Cuman memang kalau misalkan masalah-masalah berkaitan dengan komitmen, rasanya masih jauh ya. Seperti itu. Jadi typically orang yang selalu bisa ngarahin orang lain ya, bisa memahami orang lain ya. Sama seperti itu, cuman memang orang lain juga agak-agak susah ya maafin dia ya teman-teman ya. Tapi ya begitulah gitu ya, sahabat yang bisa ngarahin, orang yang bisa ngarahin orang lain ya, temen yang selalu ada yang seperti itu. Tapi dia seringkali kayak berasa kesepian karena berasa nggak ada yang ngertiin dia gitu loh teman-teman. Ini sosok yang selalu sibuk kerja sehingga dia kayak banyak lupa waktu ya untuk dirinya dia sendiri teman-teman. Sosok pendengar yang cukup baik ya, sosok yang pintar banget mahamin perasaannya orang lain. Cuman ya itu dia ya teman-teman, seringkali itu waktunya habis buat orang lain, sedangkan dirinya sendiri tuh kayak dilupakan ya. Hidupnya dia seperti baik-baik aja, tapi padahal berasanya jadi kayak apa ya, banyak ketakutan ya, seperti itu. Dan kalau misalkan dilihat di sini ada balance ini adalah hal-hal yang seringkali dikhianati ya. Orang terdekat gitu. Kebayang kamu sudah memberikan waktu kamu ya, segala sesuatunya luar biasa lah ya untuk seseorang dan lain-lain sebagainya, tapi ketika dibutuhkan orang tersebut tuh nggak ada gitu. Nah ini seringkali seperti itu sih ya untuk dia teman-teman. Nah kita lihat kehidupannya dia itu kedatangannya dia ya itu bawa hal baik nggak sih? Bawa hal baik sih teman-teman ya, bawa hal baik. Dan kalau dilihat di sini bisa jadi hubungannya sama kamu tuh keluarga ya, bisa jadi keluarga. Cuman memang banyak orang yang cerita tentang dia, banyak orang yang bicara tentang dia, banyak yang ngomongin gitu loh ya, banyak yang ngomongin di belakang ya, seperti itu. Oke, teman-teman, ini adalah sosok yang pertama ya, sosok yang pertama. Nah, datangnya dari jauh, seseorang yang memang dinanti ya. Bisa jadi keluarga, bisa jadi teman juga ya, teman kerja ya, bisa jadi. Right, selanjutnya yang kedua. Wah kebuka dua nih. Oke, kebuka dua teman-teman ya, kebuka dua. Ada family secret ya. Kalau dilihat di sini ada Cancer dan Scorpio ya. Sionya bisa jadi sio kambing atau sio babi ya teman-teman. Antara itu orangnya kayak apa? Orangnya tertutup ya, introvert banget teman-teman ya. Nggak segala sesuatu hal itu dia mau cerita gitu. Tapi kalau dibilang pengalamannya dia banyak ya, berani orangnya ya, walaupun dia mungkin feminim ya atau perasa atau lembut banget perasaannya, tapi lumayan ya, sosok yang cukup berani untuk melakukan sesuatu hal. Pelindung yang oke, seorang petualang, orang yang cukup aktif ya, dan suka traveling juga teman-teman. Itu sebabnya mungkin pengalamannya dia cukup banyak ya. Sosok yang sebenarnya cinta sama keluarga ya, cuman memang sangat kurang terbuka ya. Jadi kalau misalkan ada apa-apa tuh jadi kayak dipendam sendiri karena memang semisterius itu. Jadi di depan dia tampak baik-baik aja, tapi di belakang nggak ada yang pernah tahu ya perasaannya dia dan sebenarnya dia tuh kayak gimana ya. Tinggi ya, postur tubuh juga oke, teman-teman ya, seperti itu. Cuman memang emosinya juga kadang-kadang naik turun ya.
seperti itu. Oke, penerimaannya sebenarnya cukup tinggi, cuman ya itu dia tadi ya, nggak semua itu bisa diceritain ya. Buat jadi teman deketnya dia tuh agak susah gitu teman-teman ya, karena memang orangnya tuh setertutup itu. Nah kalau misalkan dibilang apakah kedatangannya dia atau kehadirannya dia bawa kebaikan, tidak terlalu teman-teman ya, tidak terlalu ya. Kemungkinan besar ada perpisahan ya, kemungkinan besar juga ada ya hal-hal yang bikin perselisihan ya, ketidakdamaian yang sehingga kedatangannya dia ini malah justru kayak bikin sedih ya kan, bikin sedih atau bikin terluka ya, hal-hal yang seperti ini sih teman-teman. Oke, kita lihat untuk yang ketiga dulu. Orang yang ketiga, sosok yang ketiga yang baru aja mau hadir teman-teman. Oke, sosok yang ketiga ada expression. Cancer ya, atau sionya bisa jadi sio kambing teman-teman. Ini orangnya juga sama ya, feminim, tertutup banget teman-teman ya. Jadi depan sama di belakang juga berbeda ya, seperti itu. Dan kalau dilihat ini cukup perasa banget ya, orang yang cukup sibuk kuat ya buat orang-orang sekitarnya dia. Tapi ya kayak begitu teman-teman ya, suka mengorbankan dirinya dan perasaannya. Susah berekspresi ya, pelindung, orang yang cukup memahami dan merawat diri dengan sangat baik ya. Cuman itu dia tadi ya, terlalu feminim, terlalu perasa banget ya, sehingga sensitif banget. Jadi kalau misalkan kita mau ngomong sama dia tuh kayak jadi harus mikir gitu ya, takut dia nanti gimana, tersinggung dan lain-lain sebagainya ya. Misterius juga orangnya, gaya dan stylenya dia sih sebenarnya yang bikin misterius ya. Jadi orang mau ngedeket itu kayak mikir lagi lah ya. Pendiam banget atau bisa cerewet banget ya, bisa antara dua itu teman-teman ya. Jadi tergantung dengan siapa dan seperti apa. Badan cukup oke, orang juga cukup sederhana ya, nggak bermewah-mewahan juga, tinggi badan cukup rata-rata standar ya, seperti itu. Dan orangnya cukup introvert banget ya, tertutup banget teman-teman, seperti itu. Nah kita kalau lihat di sini kedatangannya dia bawa kebaikan nggak sih ya? Sebenarnya bawa kebaikan tapi kayak jadi misi rahasia gitu ya. Kenekatan ya, sesuatu hal yang diharapkan tapi banyak kekecewaan ya, banyak yang disembunyikan teman-teman ya. Kepinginnya seneng malah jadi nggak seneng, yang kayak gitu loh teman-teman ya. Harapannya jadi kandas nih. Ya seperti ini ya yang ketiga teman-teman. Nah yang keempat ya, yang keempat ada Capricorn atau sionya bisa jadi sio kerbau ya. Orangnya kayak apa? Orangnya straight to the rule ya, straight banget, lurus banget teman-teman, yang nggak bisa belok-belok gitu ya. Ini nggak bisa disuap nih ya. Bagus dong ya. Hierarkis banget, struktural banget teman-teman. Jadi urutan itu penting banget buat dia. Habis 1, 2, habis 2, 3, habis ya, itu tuh benar-benar sesuatu hal yang penting ya, urutan yang kayak struktural lah ya, keterikatan. Orangnya tuh benar-benar realistis, ngikutin aturan banget ya, seperti itu. Kaku teman-teman ya, tapi agak susah ya buat berempati sama orang lain ya. Menang sendiri ya, tapi dia sosok yang cukup sebenarnya bertanggung jawab sama pekerjaan. Jadi kalau misalkan dipasain kerjaan gitu ya, ini orang yang cukup mumpuni gitu ya, orang yang bisa lah dipercaya ya, seperti ini. Tapi ya itu dia tadi ya, agak-agak kaku banget gitu. Mandiri sih ya, mandiri. Kalau dibilang kehadirannya dia bawa kebaikan apa enggak ya, karena ada beberapa hal yang seperti kalau dia datang tuh rahasia-rahasia atau siap terbuka gitu ya, siap ada yang kecewa, siap ada kepergian gitu loh teman-teman. Ya seperti ini orangnya memang ya. Oke, ini sosok yang keempat. Sekarang kita bakalan lihat untuk sosok yang kelima ya. Sosok yang kelima kita lihat ada siapa. Ops, kok buka 2. Oke, ada Libra atau Leo teman-teman ya. Sionya bisa jadi sio anjing atau sio monyet.
Lalu kalau kita lihat orangnya gampang kepikiran. Omongan orang itu penting banget buat dia ya. Ini juga orang yang agak gengsian juga teman-teman ya. Walaupun kalau kita nggak bisa pungkiri juga dia orangnya juga nggak tegaan ya. Tapi pembuktian orang, apa yang dilihat orang tentang dia tuh penting banget. Apa kata orang tentang dia tuh penting banget. Karena ini orang yang suka jadi pusat perhatian. Egois ya. Hangat tapi orangnya maskulin ya. Berani tapi sensitif juga ya. Ini nano-nano orangnya ya. Ya, orang dengan tanggung jawab yang oke ya, dan seperti itu teman-teman ya. Tapi ya itu dia, romantis sebenarnya, tapi gengsiannya itu loh luar biasa banget teman-teman ya. Gak tegaan pula ya. Konflik ini orang yang cukup konflik ya. Kepikiran. Kalau dibilang secara ekonomi dia cukup mapan ya teman-teman ya. Cuman secara pikirannya yang roller coasternya luar biasa ya, seperti ini. Lalu kita lihat di sini kehadirannya dia bawa kebaikan ya, kangen datang dari jauh ya, bisa jadi kalian long distance relation ya, ataupun ya kehadirannya dia karena memang mau datang udah janji ya, mau menghabiskan waktu bersama ya. Seperti itu. Oke, ya. Alright, ini adalah 5 sosok yang bakalan mampir ke hidupnya kamu di Januari ini teman-teman ya. Semoga yang mampir yang baik-baik, amin. Yang kalaupun nggak baik-baik ya bisa yang namanya lepas ya satu persatu. Amin. Oke ya, semoga ketemu dengan orang-orang baik dan guru-guru yang terbaik ya. Kita jumpa lagi di next month ya, bulan depan kita akan ketemu dengan cerita-cerita yang jauh lebih menyenangkan ya, cerita-cerita yang jauh lebih oke ya, semenyenangkan bulan ini juga. Oke ya, thank you so much for listening. Remember for always happy and happy always. I love you, bye, have a great day, bye bye.